kasihan ya, mamanya Michelle lagi sakit. Tapi si Michelle kan nyebelin banget sama aku. Aku harus gimana ya? Kalau si Adi katanya suruh telepon atau coba chat, tanya kabarnya. Tapi katanya Brian, gak usah diapa-apain. Dia kan anaknya nyebelin banget sama kamu. Si Rere juga bilang, dibiarin aja. Aku jadi bingung mau ikut yang mana. Yah, daripada bingung, aku ibadah voltage dulu deh. Ayo voltagers, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa dulu. Dan Yesus, sekarang kita mau mulai ibadah voltage. Biar Tuhan yang menyertai ibadah kita dari awal sampai akhir. Dan kiranya kita dapat belajar sesuatu dan hati kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Enjoy the service! Siap memuji Tuhan, mari kita tepuk tangan bersama-sama. Let's go. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya
Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Whoa. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Clap your hands together. Kita siap-siap mau menari buat Tuhan, amin. Let's sing it. Na 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 na, hey. Na 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 na, hey. Na 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 na, hey. Na 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 na, na 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 na. Shout, hey. Na 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 na, na 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 na, hey. Na 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 na. Mari kita sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Let's shout Jesus. We are so happy, so happy. Kami menyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Whoa. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Hey. Na 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 na, hey. Na 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 na, hey. Na 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 na, na na na. Everybody let's shout. Na 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 na, let's shout. Hey. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Yeah. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, come on. Semuanya siap menarikan lagu ini dan menyanyikan lagu ini bagi Tuhan, amin. Let's sing it. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak, melompat, tinggikanmu. Let's dance. For you I love, love, love. You're good to me when you were wonderful. Eternally, and I will love, love, love. As you love me, and I will sing your praise. Eternally, Kau yang terbaik, hilang di hatiku. Kau membuatku menari, memujimu. Let's dance together. For you I love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally, and I will love, love, love. As you love me, and I will sing your praise. Eternally. And I lift my hands to praise you, for you are God to me. My heart sings, for you are love, love, you're good to me. Let's lift up our hands to praise you, for you are kind to me. My heart sings, for you are love, love, you're good to me. Let's dance. For you are love, love, love to me, and you are wonderful. Eternally, and I will love, love, love. As you love me, and I will sing your praise. Eternally, and I will love, love, love. As you love me, and I will love, love, love. As you love me, and I will sing your praise. Eternally. Hallelujah.
your praises to Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for being so kind and so worthy of all praises, Lord Jesus. Bapa, kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu. Kami ingin lebih dalam lagi bertemu dengan-Mu, Bapa. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu.
Oh, let's lift up our hands. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkan. Dengan segenap hatimu, engkau terindah. Let's sing this praise with the depths of your heart. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, Yesusku, hadiratmu engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Nah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Oh, ku bawaku dekat padamu. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Bapa atas keindahan-Mu, atas kemegahan-Mu. Di tempat ini Bapa, kami merasakan kasih-Mu yang tak berkarit. Dan Bapa, terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah firman itu bisa bermakna dalam kehidupan kami, bisa tercantum jadi prinsip-prinsip kehidupan kami Bapa. Thank you Lord Jesus, only in your name we pray. Amen. Hai Peter, hai Carla, hai Karen, hai Ezra, hai Kili. Halo. Halo semuanya. Siapa nih yang belum join? Oke, semuanya udah join ya? Oke, sebelum kita mulai, hari ini kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat pada hari ini. Kami bisa berkumpul, online. Hati Tuhan, kami percaya hadirat-Mu sampai dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, hari ini Carla
mau sharing. Jadi, Carla sudah lama ingin mempunyai anjing. Setiap hari Carla berdoa kepada Tuhan untuk biarkan mama papanya Carla mengizinkan Carla untuk mempunyai anjing. Dan akhirnya sekarang Tuhan menjawab doanya Carla. Wah. Sebelum kita selesai CG, kita mau foto. Jadi buat kalian yang belum on cam, kalian bisa on cam ya. Siapa nih yang belum on cam? Oh, Kelly. Kelly bisa on cam nggak? Kita mau foto. Nggak bisa, Kak. Aku langsung keluar dari Zoom kalau on cam. Lagi nggak stabil internetnya. Oke, nggak apa-apa. Ya udah, kita foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. See you next week. Bye-bye. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita bakal membahas tentang bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai kelas, tolong nyalakan kamera masing-masing. Andin, Kelly, tolong nyalakan kamera ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi seperti yang kalian bisa lihat di buku kalian. Hai Kar, kamu disiapin makanan apa? Aku disiapin mie goreng. Kamu apa, Ker? Aku sih disiapin nasi goreng sama mamaku. Ini Kelly mana ya? Udah lapar nih. Ya, bentar coba ku chat. Hai girls, sorry telat. Oke, nyalain dong kameranya. Sinyal lagi jelek nih. Ya, nggak seru. Ini kita lunch bareng. Janjian dress code pula, tapi nggak kelihatan mukanya. Iya, ini udah aku belain loh beli baju pink. Ayo dong on cam, sebentar aja. Kita cuma mau foto kok. Nggak mau udah gini aja. Jangan-jangan kamu nggak pakai baju pink ya? Pakai, kan tadi sudah aku kirim di grup fotonya. Ya sama aja, kan nggak ada mukamu. Kamu kenapa sih, Kay? Ini mau makan atau enggak sih ribet amat sama kameraku? Oke. Udah males kalian makan sendiri aja. Bye. Si Kelly kenapa ya? Iya, kenapa ya? Kita ke rumah Kelly aja yuk. Something is really wrong. Oke, aku minta mamaku jemput kamu ya. Kita sama-sama aja Kelly. Oke, see you. See you. Kay, ada Karen dan Carla nih. Jangan masak. Kay, kamu kenapa? Ini kenapa mukamu tutupin begini ya, ha? Jadi tarik-tarian gini sih. Kay, kamu coba cerita sih. Emangnya ada apa? Kita best friends kan? Kamu bisa cerita apa aja ke kita. Kalian janji ya nggak akan ninggalin aku atau ngatawain aku.
Yang lucu aja kita nggak tahu gimana cara bisa ketawa. Enggak lah, kita kan best friends forever. Aku jerawatan, girls, is really the end of the world. Wow, you've grown up now. Hah? Iya, betul kata Carla. You're grown up. Wajar lah untuk kita mulai jerawatan. Lihat nih, aku juga mulai jerawatan. Tapi Devina nggak bilang gitu. Devina siapa? Teman kelas, dia follow Instagramku dan bilang gini. Ya ampun, Kay. Devina ini bukan inner circle yang perlu kamu dengerin. Temenan sih ya emang sama semua orang. Tapi pilih siapa yang kamu harus dengerin. For your information ya, kita itu semua berharga di mata Tuhan. Jerawatan atau enggak. Bener banget. We're all beautiful biarpun kita nggak sempurna. Thanks girls. Remember we are Beauty and Besties forever! Halo teman-teman, apa kabar nih? Nah, kalian pasti semakin produktif ya. Kakak berharap kalian itu semuanya semakin produktif dan juga tetap enjoy menjalani aktivitas-aktivitas kalian sehari-hari. Walaupun di depan komputer terus ya, mungkin online, tapi kakak percaya pasti semakin produktif. Soalnya kakak juga kayak gitu. Nah, di pandemi ini kita tuh banyak ya belajar hal-hal baru. Kalau kakak, terutama kakak tuh belajar buat menyaring sosial media kakak. Nah, semua berita-berita yang kakak terima dari sosial media itu tuh karena banyak hoax, banyak berita-berita yang kurang akurat, kakak tuh jadi belajar buat nyaring itu semua. Jadi nggak semua yang ada di sosial media itu kakak langsung percaya. Terus karena mungkin mentang-mentang viral, mentang-mentang di posting sama influencer yang terkenal, kakak sekarang itu jadi lebih belajar buat kayak oke, dilihat dulu beritanya, dilihat dulu fakta-faktanya, dan juga kayak nggak mau gampang percaya, nggak mau gampang terpengaruh sama berita-berita di luar sana. Karena kita tahulah banyak banget berita-berita yang selalu simpang siur. Apalagi karena kita nih di rumah terus ya, kita tuh kan harus membatasi keluar-keluar. Jadi mau nggak mau kita juga bingung nih, nggak tahu nih yang di luar nih kejadian beneran atau enggak. Tapi itu dia yang kakak pelajari selama pandemi ini. Kakak tuh belajar buat menyaring informasi-informasi yang masuk melalui sosial media kakak. Tapi guys, nggak cuman sosial media aja yang disaring. Kakak tuh juga belajar banget ya bahwa kita itu juga perlu menyaring siapa yang ngomong, siapa yang memperkatakan info itu. Nah, itu juga penting soalnya kalau informasinya dari orang-orang yang mungkin punya kepentingan atau dari orang-orang yang asal share, asal forward aja, itu juga nggak akan bagus buat kita gitu. Pasti akan banyak berita simpang siur yang nggak benar, yang mungkin bisa merugikan kita dan lain sebagainya. Nah, gak cuman itu juga guys, kita juga harus belajar untuk memilih-milih perkataan orang. Gak cuman memilih baik dan buruk, gak cuman memilih ini berguna apa enggak, membangun hidupku atau enggak, tapi juga kita harus milih orang-orang yang menanamkan nilai, orang-orang yang ngasih perkataan itu ke dalam hidupnya kita. Nggak semua orang harus kita dengerin, nggak semua orang itu perkataannya harus kita simpen dalam hati, kita pikirin sampai bikin kita tuh stres sendiri mungkin ya. Kita merasa kayak masa sih aku kayak gini, masa sih aku kayak gitu, aku harus gini ya, aku harus kayak gitu. Tapi bukan berarti kita itu akan jadi orang yang susah dikasih tahu. Bukan berarti kita itu harus jadi orang yang sentimen ya, jadi orang yang kayak nggak mau dengerin kamu lah, kalau lu nggak terkenal gue nggak mau dengerin. Nggak gitu juga, kita juga nggak boleh jadi orang yang seperti itu. Kita tetap harus buka telinga lebar-lebar, tapi buat kita bikin action, buat kita bertindak, kita harus think twice. Kita nggak bisa kayak begitu dengar dari siapapun gitu ya, misalnya kita dengar berita, dengar omongan orang tentang kita langsung reaction, kita langsung bikin reaction yang
oh jadi aku harus berubah, aku harus kayak gini. Nggak gitu juga. Kita harus juga menimbang-nimbang siapa sih yang ngomong, siapa sih kalau misalnya nih yang ngomong cuman kayak gak even ada kenal sama kita deket ya. Ya menurut kakak ya jadikan masukan boleh kalau memang membangun. Tapi kalau menurut kalian kok menyakitkan hati atau apa, nggak usah dipikirin, biarin lewat aja kayak gitu. Nah kita mau belajar ya, bulan ini kan bulan tentang friendship. Kita mau belajar friendship yang kayak gimana sih, friend model kayak apa sih yang harus kita itu dengerin, yang harus perkataannya itu bisa berpengaruh dalam hidupnya kita. Kita buka ya di 1 Raja-Raja 12. Semuanya bisa ambil Alkitabnya. Kita buka di 1 Raja-Raja 12 ayat yang ketiga. Nah ini ceritanya tuh tentang Raja Rehabeam. Raja Rehabeam itu anaknya Raja Salomo. Kalian pasti familiar kan sama Raja Salomo. Raja yang sangat hikmatnya luar biasa itu. Raja yang terkenal sekali waktu itu di Israel ya. Nah ini anaknya Rehabeam. Raja Rehabeam itu menggantikan Raja Salomo setelah Raja Salomo meninggal. Ya, kita baca ya di ayat 3. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami supaya kami menjadi hambamu. Jadi ceritanya ini kakak ceritain dikit ya. Si Raja Rehabeam ini kan dia baru diangkat jadi raja. Setelah Salomo meninggal dia jadi raja. Terus rakyat itu datang ke Rehabeam bilang kayak gini, dulu tuh zaman papamu tuh kita disuruh kerja gini, disuruh bayar pajak mungkin ya ini bahasa kakak, disuruh bayar pajak, kita disuruh kerja, suruh ngumpulin ini dan itu kayak gitu. Ayo sekarang karena udah bukan papamu lagi, sekarang karena kamu yang ini, ayo ringanin kerjaan kami kayak gitu. Jadi rakyat itu mengajukan negosiasi sama Raja Rehabeam. Nah kita lanjut ya, kita baca lagi di ayat 5. Tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku. Lalu pergilah rakyat itu. Nah ini menurut kakak bijak nih. Langkah step awal yang dilakukan sama Raja Rehabeam ini lumayan bijak guys. Kenapa? Ketika dia mendengar sesuatu yang notabene dia itu gak ngerti apa-apa ya. Kan dia baru aja nih ceritanya, baru aja diangkat jadi raja, baru aja gantiin papanya, terus didatengin negosiasi sama rakyat kan. Nah langkah yang dia lakukan adalah dia dengerin dulu. Dia diem dulu, dia gak mau ambil keputusan apa-apa, dia gak mau kasih reaksi, dia gak mau bereaksi kayak langsung gak bisa atau kayak ya sudah. Enggak, tapi dia bilang kayak gini, oke, tak terima sarannya, kalian ntar kembali ke aku lusa ya. Kalian pergi dulu, ntar lusa balik deh. Dia bilang kayak gitu. Menurut kakak ini tuh langkah yang sangat bijak. Begitu juga buat setiap kita, ketika kita itu mendengarkan perkataan orang, ketika ada orang yang ngomong sama kita, misalnya nih, katakanlah kayak ada orang ngomong kayak gini, kamu kalau pakai baju jangan kayak gitu dong, nggak rapi, nggak apa. Jangan sakit hati dulu, jangan buru-buru masukin ke dalam hati, tapi dengerin, terus bilang, oh oke, thank you sarannya. Itu lebih bijak, ketika kita bilang, oke, thank you sarannya. Setelah kita ngomong, oke, thank you sarannya, pikir deh coba, oke, membangun gak ya? Bener gak ya ini aku nih kalau pakai baju nih gak rapi? Bener gak ya kalau aku nih harus dress up yang misalnya kalian tuh sebetulnya sudah rapi, cuman mungkin orang itu minta kalian lebih dress up gitu ya. Kalian harus pikir juga, bener gak sih aku harus dress up? Orang cuman misalnya nih occasionnya biasa-biasa aja, acaranya gak yang terlalu formal. Beneran harus dress up yang lebay gitu. Itu kalian harus pikirkan. Itu kalian harus kayak timbang-timbang ulang sebelum kalian bereaksi. Tapi langkah yang dilakukan Rehabeam di ayat 5 ini itu udah benar menurut kakak. Kayak setiap perkataan orang yang masuk dalam kehidupannya kita, oke, thank you sarannya, kita pikir. Sebelum kita bikin action, kita pikirkan lagi 2 kali. Nah, lanjut ya. Ayat ke-6. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?
Ayat 7 mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Nah ini akhirnya dia pergi ke kayak mungkin kalau zaman sekarang kayak menteri-menteri ya, menteri-menterinya papahnya dulu nih, menteri-menterinya papahnya, penasihat papahnya, dia tanyain, gimana nih, aku didatengin rakyat, diajak negosiasi, menurut kalian langkah apa yang aku harus ambil? Kalau jadi papa, apa yang papa lakuin? Mungkin Rehabeam itu datang kayak gitu. Nah terus mereka menteri-menterinya Salomo yang dulu tuh ngasih saran, kalau kamu tuh mau namanya ini yang kakak pelajari juga dari Alkitab itu, bahwa ketika kita itu ditaruh di posisi leader, ketika kita itu ditaruh di posisi sebagai orang yang mungkinnya dipercaya, itu tuh bukan tentang kita guys, tapi itu tentang orang lain. Dituliskan di sini, kalau kamu mau jawab dengan benar, kamu mau jawab dengan baik, mereka tuh akan jadi hamba-hambamu. Kalau kamu tuh mau mengabdi sama rakyat, itu mereka tuh nanti akan setia sama kamu. Nah kayak banyak banget di Alkitab ini hal-hal yang kayak kecil-kecil kayak gini, tapi kita tuh bisa belajar. Jadi kayak kakak sih belajar kalau kita itu ketika kita ditaruh di suatu posisi, kita tuh belajar untuk itu tuh bukan tentang kita tapi tentang orang lain. Nah ini nih, setelah dikasih tahu kayak gitu, si Rehabeam ini, dari saran ini, sorry ya kakak skip. Dari saran ini kita bisa lihat kan, berarti menteri-menterinya Salomo yang dulu itu memberikan saran yang baik. Memberikan saran itu yang membangun, bukan cuman sekedar kayak politik, bukan cuman sekedar kayak ngomong ngecap belaka. Tapi ketika dia tuh ngasih saran sama Rehabeam, bahkan saran yang disampaikan sama menteri-menteri itu tuh sangat membangun dan sangat baik gitu loh sebetulnya buat Rehabeam dan buat next kepemimpinannya Rehabeam. Nah, terus setelah itu ini nih yang kakak sayangkan adalah ayat 8, tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Nah ini yang kita harus belajar sama-sama ya. Ayat 8, kalian kalau buka Alkitab sekarang kalian bisa garis itu. Kenapa kakak minta kalian garis? Karena ini nih, seringkali kita anak muda, kita merasa saran orang yang lebih tua dari kita, orang yang mungkin kayak leader kita, kakak rohani kita, mungkin kita tuh merasa kok nggak relate ya sarannya, masukannya kok nggak masuk ya, kok nggak sesuai sama keinginanku ya, kok nggak sesuai sama yang dipikiranku ya. Kadangkala bahkan nggak usah kalian deh guys, kakak aja tuh sering loh, ketika kakak itu datang misalnya ke pemimpin rohani kakak tuh merasa kok gitu sih jawabannya, kok kakak nggak dibelain sih, kok jawabannya kok nggak memuaskan gitu loh, jawabannya kok nggak sesuai sama harapan kita. Tapi guys, ini yang perlu kita anak muda itu pelajari. Kita harus belajar buat dengerin apa yang, kalau orang-orang tua, orang-orang yang lebih tua dari kita, of course mereka itu lebih berpengalaman. Satu, belum tentu semua saran mereka itu kolot atau old school atau kayak sudah nggak relevan sama kita. Jangan salah loh, jangan salah. Mereka itu bisa bertahan sampai sekarang, bisa menjadi orang yang punya hikmat, orang yang punya strategi dan lain-lain. Karena apa? Karena mereka mempertahankan prinsip-prinsip itu. Jadi kita tuh bisa ambil bagusnya, kita bisa belajar dari setiap saran-saran mereka menurut kakak. Jadi jangan kita itu langsung tutup hati, tutup telinga sama misalnya kita dikasih tahu sama mama, kamu tuh kalau habis belajar itu diringkas ulang, atau misalnya nggak tahu ya, kalau kakak sih biasanya dulu digituin, jadi disuruh belajar lagi gitu loh, intinya kayak jangan cuma belajar satu kali kayak gitu kan. Nah dulu kakak tuh merasa kayak apa sih buang-buang waktu gitu loh, I think I can kok kayak gitu. Cuman setelah kakak timbang-timbang lagi, ya juga ya, dengan mengingat, dengan mempelajari secara berulang-ulang, itu tuh otomatis
ingatan kita tentang hal-hal itu tuh akan bertambah gitu loh. Akan kasih memori itu jadi lebih banyak space-nya kayak gitu. Nah, nggak semua saran orang yang lebih tua itu kolot atau udah nggak relevan sama kita. Kita bisa belajar banget dari ceritanya Rehabeam ini. Nah, kita next dulu ya. Nih next dulu ceritanya di ayat 10. Ini jawaban orang-orang yang sebaya sama Rehabeam. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar dari pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepadamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggunganmu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Wow, beda sekali ya, kontras sekali ya sarannya ya. Ketika datang ke menteri-menterinya ayahnya yang dulu, dikasih tahu nih, ayo kamu kalau mau jadi pengabdi rakyat, kamu mau mereka itu setia sama kamu harus dengerin, kamu harus jawab baik-baik. Tapi ketika Rehabeam denger saran kayak gitu, nggak relate kuno old school banget. Tapi begitu dia tanya sama teman-temannya, guys gimana nih menurut kalian ya, kalau gua diginiin apa yang harus gua lakuin? Of course namanya anak muda itu berapi-api, anak muda itu kayak spiritnya masih kayak wuh gitu ya. Kalian ngerti kan kalau kalian misalnya diceritain nih sama teman kalian, aku lo habis dihina sama itu, kalian pasti kayak kok kurang ajar ngina temen gue gitu kan ya, yo ngaku. Nah karena sebaya mereka punya pikiran yang kayak gitu, dan mereka itu menjawab dengan ini, kelingkingku ini lebih gede daripada pinggang ayahku. Bayangin jawabannya aja sudah sekasar itu. Tapi tahu nggak, ketika Rehabeam dengerin itu, Rehabeam nanya, ini, this is what I want, this is yang aku mau denger, ini yang aku mau lakuin. Dia ambil saran, dia ambil masukan yang sesuai sama keinginannya dia. Dia nggak peduli pemikiran orang, dia nggak mau peduliin pertimbangan-pertimbangan yang lain. Dia cuma mau hatinya itu disenangkan, hatinya dipuaskan dengan jawaban orang. Nah ini yang kita harus belajar. Nggak bisa setiap perkataan orang itu menyenangkan hati kita, benar. Tapi ingat, ketika perkataan orang itu tidak menyenangkan hati kita, kita harus lihat apa yang bisa jadi nilai positif, nilai plus buat kehidupan kita. Ada nilai apa yang akan membangun kehidupan kita melalui perkataan orang-orang itu. Jadi kita benar-benar harus lihat guys, nggak cuman asal denger, asal bereaksi. Nggak cuman kayak apa ya, kalau kakak bilang tuh kalau kakak menggambarkan tuh mungkin kayak petasan gitu ya. Begitu dikasih api, dikorek, dar, meletus. Gak kayak gitu. Tapi ketika kita itu dengar omongan orang, ketika kita tuh dengar masukan orang, oke, thank you sarannya, timbang lagi benar-benar di dalam hati kalian, di dalam pikiran kalian sebelum kalian bereaksi. Ini membangun gak ya? Ini connect gak ya sama aku? Dan juga jangan lupa, lihat siapa yang ngomong. Apakah orang-orang ini adalah orang-orang yang memang selalu investing in our lives, atau cuman orang-orang yang asal mau kepo aja, cuman orang-orang yang gak punya hubungan sama kita tapi kepengen komentar aja kayak gitu. Kita harus lihat benar-benar siapa sih yang mau ngomong di hidup kita tuh siapa kayak gitu ya. Terus kita next di ayat 12. Pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam seperti yang dikatakan raja. Kembalilah kepadaku pada hari lusa. Ayat 13, raja menjawab rakyat itu dengan keras, ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Jadi akhirnya waktu rakyat itu kembali ke Rehabeam, Rehabeam itu beneran action yang dilakukan adalah dia melakukan saran teman-teman sebayanya. Dia nggak mau dengerin saran dari menteri-menteri papahnya, dia nggak mau ngelakuin saran dari menteri-menteri yang udah berpengalaman, tapi dia mau dengerin orang-orang sebayanya yang dia anggap relevan, yang dia anggap ini nih mereka nih pasti
tahu what I want, karena kita ini seumuran, karena kita ini mengalami masa yang sama, kita ini mengalami kehidupan yang sama, jadi pasti mereka lebih relevan daripada yang tua-tua itu, karena dia mengambil keputusan itu. Kalian tahu nggak, di 1 Raja-Raja 12 ini ya, judul perikopnya adalah pecahnya kerajaan itu berarti pecahnya kerajaan Salomo. Karena apa? Kerajaan yang udah dibangun sama Salomo ya. Kita tahu banget ceritanya Salomo tuh, dia bangun kerajaannya dengan hikmatnya, dengan caranya dia nge-treat orang, relationnya sama raja-raja yang di zaman itu, dia udah bangun dengan baik-baik, dihancurkan satu hari dengan apa? Dengan anaknya ngomong, kelingkingku nih loh lebih gede daripada pinggang papaku. Kalau papaku mukul kalian pakai cambuk, gua mau pukul lu pakai cambuk besi. Bayangin. Langsung seketika itu juga kepercayaan rakyat juga jadi hilang. Nah, bukan ngomong tentang ego semata, tapi benar-benar harus kita dengerin, harus kita pikirin siapa sih yang ngomong ke hidup kita, siapa sih orang-orang ini yang kasih saran ke hidup kita. Bukan cuman karena misalnya nih terkenal, misalnya ya influencer gitu kan. Influencer tuh kan sekarang sering kan nge-post di story dan lain sebagainya. Bukan karena mereka influencer terus kalian harus mendengarkan mereka loh. Mereka mungkin punya prinsip hidup yang gak sama juga sama kalian. Prinsip-prinsip hidup yang gak sesuai sama firman-Nya Tuhan. Nah, sekarang keputusannya di tangan kalian. Kalian sebagai anak Tuhan, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan tetap ngotot bilang enggak, aku mau dengerin influencer itu aja deh. Karena udah satu nih ya, udah ada buktinya. Dia sukses jadi influencer, dia didengerin banyak orang, followernya banyak. Ketika influencer itu ngomong, dia reactionnya banyak. Orang-orang support dia dan lain sebagainya. Atau kalian mau tetap balik to basic, balik ke Alkitab. Cari, ini sesuai gak sih sama prinsipnya Tuhan? Ini sesuai gak sih sama firman Tuhan? Atau gak usah Alkitab deh, misalnya kalian di CG ya, kalian punya CGL, kalian punya kakak-kakak CG yang bertugas di sana. Kalian bisa tanya loh sama mereka, Kak, aku tuh ngalamin ini, menurut kakak gimana? Menurut kakak ya, menurut Kak Elis itu akan lebih bijak ketika kalian tanya sama pemimpin rohani kalian. Karena apa? Mereka itu melayani kalian karena mereka benar-benar mau menginvestasikan waktu mereka itu dalam hidup kalian. Supaya apa? Supaya kalian itu jadi pribadi yang semakin serupa sama Tuhan, jadi pribadi yang excellent. Anak-anak yang dilihat dunia wah bertalenta, tapi juga dipakai Tuhan luar biasa. Kakak percaya kalau kita tuh bisa menemukan seorang kakak rohani, pemimpin rohani di hidup kita itu akan apa ya? Itu tuh kayak wakilnya Tuhan istilahnya, selain orang tua ya, selain juga misalnya pendeta atau misalnya kakak-kakak yang berkhotbah, itu juga pemimpin rohani, kakak-kakak CG, itu tuh adalah orang-orang yang Tuhan itu kasih di dalam hidupnya kalian supaya kalian itu tetap bisa hidup di dalam rencananya Tuhan. Bisa tetap hidup selaras sama prinsip-prinsipnya Tuhan, sama nilai-nilainya Tuhan. Kayak gitu. Jadi daripada kalau kakak ya, daripada kita itu dengerin orang-orang yang cuman komentarnya itu memuaskan hati aja. Kayak misalnya nih kalian dipukul, terus teman kalian bales lah. Gila apa masa dipukul nggak bales kayak gitu misalnya. Tapi ketika kalian datang ke kakak rohani kalian, ke kakak CG kalian, mungkin dibilang sudah ampuni. Kalian mungkin merasa kayak what? Ampuni? How come gitu kan ya. Tapi tahu nggak, itu yang Tuhan tuh kepengen. Ketika kita itu bergesekan sama orang, kita akan diproses. Dan itu adalah langkah yang tepat ketika kita itu datang ke pemimpin rohani kita. Kita tanya, what should we do? Daripada kita tuh dengerin orang-orang yang sama-sama emosi nih. Nanti jadinya kayak si Rehabeam ini. Ingat ya, perikopnya nih judulnya pecahnya kerajaan itu. Bayangin, sampai dijadiin judul loh, pecahnya kerajaan Salomo. Karena apa? Karena Rehabeam yang gak mau dengerin nasihat tua-tuanya Salomo. Kayak gitu. Kakak sendiri punya pengalaman juga. Dulu di awal-awal pertobatan kakak itu karena langsung bergabung sama komunitas rohani, kakak bergabung sama CG, kakak merasa iya ya, tadi tuh loh ayat yang awal kakak sebutin. Kebiasaan yang buruk itu akan merusakkan
pergaulan yang buruk itu akan merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi benar-benar ketika kita itu mau jaga ya, kita mau jaga pergaulan kita tuh mau jaga inner circle kita, siapa sih yang kita dengerin, siapa sih yang akan bangun hidup kita, itu tuh akan menjaga hidup kita juga buat kedepannya. Awal-awal pertobatan kakak itu ketika kakak langsung gabung sama komunitas rohani, gabung sama CG, kakak itu merasa hidup kakak sangat dijagai sama CG. Kok bisa dijagai? Karena asal kalian tahu ya, kakak kasih tahu rahasia nih, jangan bilang siapa-siapa ya. Dulu Kak Elis ini merasa kita itu harus berteman sama semua orang. Jadi anak Tuhan itu gak boleh pilih-pilih. Jadi kakak tuh paling gak suka nih ya sama teman-teman kakak yang kayak misalnya aduh maunya kumpul sama anak CG-nya. Teman-teman kakak yang kayak ngobrolnya cuman sama teman-teman yang satu gereja. Kakak paling anti kayak gitu. Kakak merasa kayak percuma lah ngapain sih gereja-gerejaan tapi nggak mau berteman sama semua orang, nggak mau jadi berkat buat semua orang. Dulu kakak mikirnya kayak gitu. Jadi kakak ini bergaul asal-asalan, kakak nggak peduli. Pokoknya kalau kakak cocok ya kakak mau berteman sama dia. Kalau dia baik sama kakak ya kakak mau berteman sama dia. Akhirnya kakak ini menemukan teman-teman kakak yang memang sungguhan nih, nggak bohong nih, secara ngobrolnya cocok, selera taste-nya misalnya musiknya, bajunya dan lain-lainnya cocok, tapi tahu nggak, prinsipnya nggak sama, prinsip hidupnya nggak sama. Mungkin mereka merasa kayak ya udahlah, Kristen is just a religious, jadi kayak cuman itu agama doang lah, nggak perlu lah kita ini beneran sungguh-sungguh cinta Tuhan. Mereka mungkin merasa seperti itu. Tapi waktu itu karena kakak itu bergaul erat sama mereka, jangan salah, mereka bukan orang-orang jahat loh. Teman-teman kakak itu mereka semuanya orang-orang baik. Mereka semua orang-orang yang suka nolong kakak, ngobrolnya juga cocok, enjoy banget. Tapi kita nggak punya prinsip hidup yang sama. Ketika kakak bergaul sama mereka, yang terjadi adalah ya kehidupan kakak pun lama-kelamaan tuh terseret. Kakak jadi nggak peduli sama yang namanya Tuhan. Kakak nggak peduli sama kayak apa sih? What's in the Bible is just ya tulisan the Bible. Dulu kakak mikirnya kayak gitu. Tapi sejak kakak sudah nggak berkumpul sama teman-teman kakak yang itu, dan kakak mulai bertobat, kakak mulai mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, kakak mau cari CG, kakak ketemu sama komunitas rohani, kakak ketemu sama teman-teman CG kakak, dan di situ kakak dibentuk, dengerin sharing-sharing mereka, kakak didoakan, kakak diajari buat baca Alkitab. Percayalah guys, kakak dulu itu ya belajar baca Alkitab kayak kakak itu nggak suka baca, jadi kakak tuh selalu ngantuk kalau baca satu pasal. Dari yang kayak gitu ya, sekarang I can say proudly, I love my Bible. I can say proudly, kakak cinta sama Tuhan, kakak nggak mau main-main sama Tuhan. Karena apa? Karena inner circle kakak pilih, kakak mau dengerin dari orang-orang yang benar-benar hidupnya juga berbuah. Orang-orang yang hidupnya juga membawa dampak, hidupnya yang kakak bisa lihat gitu loh. Kakak bisa jadiin influence dalam kehidupan kakak, di dalam cara kakak ngambil keputusan, cara kakak mandang masalah, semuanya itu dipengaruhi sama inner circle kakak. That's why itu loh pentingnya kita tuh punya komunitas rohani. Nah kakak pengen nih ajak teman-teman yang belum gabung sama CG, yang belum gak mau kak, aku tuh males Zoom, aku tuh males online dan lain sebagainya. Percayalah kakak, kita harus lawan rasa males itu demi apa? Karena demi punya ini loh, komunitas rohani yang benar-benar membangun. Karena apa? Itu tuh yang benar-benar berharga guys. Percayalah sama kakak, ketika kalian punya komunitas rohani, ketika ada suatu komunitas yang cover kehidupannya kalian, kak percaya hidupnya kalian tuh akan selalu selaras sama firman-Nya Tuhan, akan selalu selaras sama rencananya Tuhan. Dan kakak juga percaya pasti kalian di CG pun nanti akan dibimbing dengan baik. Jadi buat teman-teman yang belum ikut CG, yuk join CG Kids. Kalian bisa taruh komen di bawah ya, di YouTube channel ini kalian bisa komen, bisa taruh komen, kak aku mau CG Kids. Kalian bisa ngomong kayak gitu, atau kalian juga bisa langsung hubungi call center Eagle Kids. Kakak-kakak di sini itu sangat rindu buat ketemu sama kalian, buat ketemu sama ngobrol sama kalian setiap minggunya, buat nyapa kalian, buat tahu cerita kalian, buat
bukan cuma sekedar kepo, tapi benar-benar peduli sama apa sih yang terjadi di kehidupan kalian saat ini. Jadi yuk gabung CG Kids ya. Kakak percaya ketika kita itu jaga inner circle kita itu benar-benar perhatikan, kita itu benar-benar pilih mana sih yang membangun, mana sih yang pas nih ya buat hidupku dan lain-lain. Hidup kita itu akan selalu selaras sama rencananya Tuhan. Yuk sekarang teman-teman, kalian bisa tundukkan, kakak mau berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman hari ini Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan untuk punya hikmat buat memilih mana perkataan orang yang harus dimasukkan ke pikiran kami, mana orang-orang yang membangun kehidupan kami, mana yang gak penting, mana yang kami harus hanya terima sarannya tanpa memikirkannya sampai stres berlebihan. Thank you Tuhan Yesus, ajar setiap kami Tuhan, juga pertemukan Tuhan setiap kami dengan komunitas rohani Tuhan. Kami minta divine connection Tuhan buat setiap teman-teman di luar sana yang belum ikut CG Tuhan. Pertemukan setiap kami Tuhan, minta divine connection itu ada Tuhan, sehingga setiap teman-teman yang mungkin merasa lonely, yang merasa gak punya teman yang membangun kehidupanku, benar-benar mereka akan ditemukan dengan kakak-kakak rohani, dengan orang-orang yang peduli sama kehidupannya mereka dan ingin mereka semakin bertumbuh di dalam Engkau. Thank you Tuhan Yesus, berkati keseharian mereka, aktivitas mereka selama seminggu ke depan juga Tuhan. Engkau berikan hikmat, Kau berikan sukacita, Kau berikan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.